Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atija Marakarismita dengan NIM 22029003 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di video kali ini, saya akan menjelaskan contoh soal mengenai materi integral lipat 3 atas daerah balok, di mana tugas ini merupakan tugas proyek akhir mata kuliah kalkulus lanjut dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Hannes Mukni, MPD. Berikut contoh soal mengenai materi integral lipat 3 atas daerah balok. Dimana soalnya itu, hitunglah integral lipat 3 2x dz kuadrat dv jika w adalah kotak, w sama dengan 1,2y dikali negatif 1,2 dikali 1,3. Untuk menyelesaikan contoh soal ini, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai teorema integral lipat 3 atas daerah balok. Dimana teoremanya itu adalah, misalkan, fungsi fx, y, z dapat diintegralkan pada kotak W sama dengan a, b dikali c, d dikali p, q. Maka integral ganda 3 dapat dihitung dengan salah satu dari integral berulang, yaitu seperti pada kotak yang di sini. Di sini terdapat integral berulangnya, yaitu integral lipat 3 atas daerah balok fungsi x, y, z dv. Nah, dimana dv-nya ini bisa seperti ini, ada dx, dy, dz. Jika dx, dy, dz, maka integralnya itu seperti ini. Nah, untuk dy, dx, dz seperti ini integralnya, dan untuk dy, dz, dx integralnya seperti ini, dan seterusnya hingga semuanya itu ada 6 kemungkinan integral berulang. Nah, jika kita sudah tahu apa itu teorema integral lipat 3 atas daerah balok, dihitung juga dengan rumus integral berulangnya, maka kita bisa menyelesaikan contoh soal di atas ini. Nah, dari contoh soal ini, kita dapat mengetahui dua hal, yaitu nilai W-nya, di mana nilai W-nya yaitu a, b-nya adalah 1,2y, dan nilai c, d-nya adalah negatif 1,2, nilai p, q-nya adalah 1,3, dan untuk fungsi fx, y, z-nya adalah 2x yz kuadrat. Nah, untuk menjawab soal di atas, kita bisa memilih salah satu rumus dari integral berulang ini. Jadi, dari rumus ini saya ingin menggunakan rumus yang dp-nya adalah dx, dy, dz. Kita tuliskan di sini. Karena dx, dy, dz itu integralnya itu adalah batas bawahnya p dan batas atasnya i. Yang kedua, batas bawahnya c, batas atasnya d. Dan yang ketiga, batas bawahnya a dan batas atasnya b. Fungsi f, x, y, z, dx, dy, dz. Ini sama dengan, kita masukkan nilai-nilai PQ, CD, AB nya ini dari ini. Karena nilai PQ nya tadi 1,3, dan nilai CD nya negatif 1 dan 2. Untuk nilai A dan B nya adalah 1 dan 2 ya. Nah, untuk fungsi fx, y, z nya adalah 2x yz kuadrat. dx, dy, dz. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di sini. Kemudian dari sini kita bisa integralkan variabel x terlebih dahulu, yaitu kan di sini dx. Jadi kita integralkan variabel x terlebih dahulu. Kita tuliskan di sini. Nah, kita tulis angka 2-nya di sini. Integral dari x adalah 1/2 x kuadrat y z kuadrat dengan batas bawah 1 dan batas atas 2y. Kemudian dy dz. Nah, ini kita bisa coret sehingga menjadi ini menjadi x kuadrat, fungsinya yz kuadrat kemudian kita masukkan nilai batas atasnya ini ke dalam variabel x, yaitu 2y kuadrat y z kuadrat kurung tutup, kita kurangkan dengan batas bawahnya ini kita masukkan juga ke variabel x nya,
1 kuadrat Y Z kuadrat DY DZ. Kemudian kita hitung 2Y kuadrat sama dengan 4Y kuadrat YZ kuadrat dikurang 1 kuadrat yaitu 1, maka kita langsung saja tuliskan YZ kuadrat DY DZ. Dan 1 sini 4Y kuadrat dikali Y, maka hasilnya adalah 4Y pangkat 3 Z kuadrat dikurang YZ kuadrat DY DZ. Ini dia hasil dari integral mengintegralkan X nya tadi. Kemudian kita integralkan variabel Y 4. Integral dari Y pangkat 3 adalah 1/4 Y pangkat 4 Z kuadrat dikurang integral dari Y adalah 1/2 Y kuadrat Z kuadrat dengan batas bawahnya negatif 1 dan batas atasnya 2 DZ sama dengan, nah ini kita bisa coret tempatnya sehingga fungsinya yaitu Y pangkat 4 Z kuadrat dikurang 1/2 Y kuadrat Z kuadrat dengan batas bawah negatif 1 dan batas atasnya 2. Kemudian kita masukkan nilai batas atasnya ini yaitu 2 ke dalam variabel Y. Maka 2 pangkat 4 Z kuadrat dikurang 1/2 2 pangkat 2 Z kuadrat, dan kita kurangkan, kita masukkan batas bawahnya yaitu negatif 1 ke dalam variabel Y. Negatif 1 pangkat 4 Z kuadrat dikurang 1/2 negatif 1 kuadrat Z kuadrat kurung tutup DZ sama dengan 2 pangkat 4 adalah 16, maka 16 Z kuadrat dikurang 1/2 2 pangkat 2 4 Z kuadrat dikurang negatif 1 pangkat 4 yaitu 1 kali Z kuadrat dikurang 1/2 negatif 1 pangkat 2 itu 1 Z kuadrat DZ, dan sama dengan tuliskan sini 16 Z kuadrat. Ini kita bisa bagi menjadi sisanya 2 kurang 2 Z kuadrat dikurang Z kuadrat kurang 1/2 Z pangkat 2 DZ. Dan ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu untuk mempermudah kita dalam mengintegralkan nilai Z-nya. Karena 16Z kuadrat dikurang 2Z kuadrat adalah 14Z kuadrat, kemudian dikurang, disamakan penyebutnya, jadi ini 2Z kuadrat dikurang Z kuadrat DZ sama dengan 14Z kuadrat dikurang 2Z kurang Z adalah Z kuadrat per 2 DZ. Kemudian kita samakan lagi penyebutnya 2 kali 14 adalah 28Z kuadrat dikurang Z kuadrat DZ. Maka fungsinya menjadi 28Z kuadrat dikurang Z kuadrat adalah 27Z kuadrat per 2 DZ. Nah, ini kita akan mengintegralkan variabel Z-nya. 27/2 integral dari Z kuadrat adalah 1/3 Z pangkat 3 dengan batas bawah 1 dan batas atas 3. Kemudian ini bisa kita coret 27 dengan 3-nya. Jadi 27 bagi 3 adalah 9. Nah, hasilnya di sini adalah 9/2 Z pangkat 3 1. Kemudian masukkan nilai batas atasnya ini ke dalam Z pangkat 3. Itu 3 pangkat 3 kurung tutup dikurang
9/2. Masukkan nilai 1 ke dalam Z pangkat 3. Kemudian 9/2. 3 pangkat 3 yaitu 27. Kurang 9/2. Karena 1 pangkat 3 dan juga 1, maka kita tulis 9/2 saja. Ya, ini bisa dilanjutkan ke samping sini. Dikali 27 adalah sama dengan 243/2. Kita kurangkan dengan 9/2. Diperoleh yaitu 243 dikurang 9 adalah 234/2. Nah, 234/2 ini hasilnya adalah 117. Nah, ini dia hasil dari contoh soal ini. Jadi hasil dari integral lipat 3 2x y z kuadrat dengan dimana w-nya adalah 1,2y dikali negatif 1,2 kali 1,3 adalah 117.